Yang saya simpulkan dari banyak pertanyaan tadi adalah bahwa ini pertanyaan bagaimana ajaran pesantren salaf ini menyesuaikan diri dengan masyarakat di era sekarang. Ternyata banyak disaksikan oleh para alumni di masyarakat bahwa ternyata di organisasi-organisasi yang kita lihat pun peran dari santri yang hasil dari produk pesantren salaf ini juga entah kecil atau disisihkan secara sengaja. Untuk itu inti dari banyak pertanyaan itu adalah bagaimana santri-santri hasil produk pesantren salaf ini menyesuaikan untuk berdakwah di tengah masyarakat. Apa maksud dari arifan bizamanihi ini tadi, dan yang seterusnya tadi ada pertanyaan apakah ada nas atau dalil tentang doa wa ahlikil kafarata wal musyrikin, atau bagaimana maksud dari doa ini. Seperti yang kita ketahui bahwa wa ahlikil kafarata wal musyrikin berarti sama seperti menghancurkan kita semua, begitu pertanyaannya tadi. Bukan kita semua, khusus orang musyrik, orang kafir dan yang lainnya, kehancuran total maksudnya seperti itu. Itu barangkali yang kita bisa simpulkan di antara pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Intinya adalah bagaimana pesantren atau produk salaf ini menyesuaikan dan bisa berjalan secara baik di masyarakat pada era saat ini. Untuk itu kita haturkan kepada dua pemateri secara langsung saja. Yang pertama mungkin Gus Bahak, monggo Gus ditanggapi semua pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tanya caranya itu mungkin yang sudah punya kurikulum sehat itu tahu caranya. Kalau Gus Bara kan baru bikin. Begini ya, sebetulnya saya baca di kitabnya Imam Al-Ghazali di bab syukur ini. Ada kata-kata wa amal izu wal jah fa biyat faul mu'min, dari syururul zalim atau syururul fasik dan sebagainya. Di situ terus beliau menerangkan jah itu milkul qulub. Beliau mencontohkan kalau sahibud darohim itu tasakharat lahul qulub, redaksi beliau. Artinya begini. Tadi kan beliau Kiai Haji Najih menyimpulkan banyak bahwa sebenarnya demokrasi itu masih bisa kita lawan, yaitu kalau kita mayoritas dan santri memposisikan diri sebagai subjek atau pelaku sejarah, kita hidup bahagia, kita hidup tentrem, kita hidup punya power, insya Allah kita didengar. Karena ciri demokrasi itu adalah mendengar mayoritas. Problemnya kita menjaga mayoritas saja tidak bisa. Padahal kata Nabi alaikum bil jamaah. Saya punya pengalaman begini, saya di Jogja. Orang salafi wahabi, bukan salafi kayak pondok kita. Sekarang bahasa ini kacau. Sekarang bilang salafi kalau dalam bahasa jurnalistik itu wahabi, padahal kita dulu ya pondok salafi. Begini, saya ketika ngalami fit and proper test ketika jadi ahli tafsir itu, mereka punya penafsiran ala wahabi misalnya atau ala apa. Kalahnya mereka adalah faktanya dulu mulai penafsiran Kemenak itu dulu yang bikin era Muti Ali. Termasuk ada sekian juz yang Mbah Zubair ikut nulis, kata Mbah Mun juga ikut nulis. Itu sudah sinkron dimaknai ala ahli sunnah wal jamaah, mulai masalah hiyat, ain dan sebagainya. Tapi sekarang di terjemahan Wahabi yang dikirim ke kita yang edisi Indonesia, mutasyabihat itu sudah dimaknai ala mereka. Caranya ngelawan gimana? Karena kita ini sudah didoktrin ya tadi oleh Gus Najih oleh sebagainya, nggak boleh Wahabi. Kitab itu tidak payu. Yang payu itu ya karangannya Kiai Bisri, nopo karangannya Kiai Misbah. Yang cara maknanya ala kita. Itu yang lewat buku. Belum yang lewat pengajaran. Terutama kita ngaji Mbah Mun, ngaji Gus Najih, ngaji semua ulama-ulama. Artinya begini, sebetulnya ini pasar bebas. Siapa saja bisa jadi idola. Kalau kita menunjukkan kapasitas kita fauqahum dengan argumentasi ilmiah yang baik, insya Allah kita dipakai. Kedua, jangan terbiasa minta tolong pemerintah. Ini repot nanti. Jadi kalau setiap kurikulum kita membayangkan pemerintah mengasisi kita, jangan. Kita punya syaukah bahwa kita punya otoritas fiqhiyah.
dengan tanda kutip yang memaksa pemerintah mengiyakan kita karena kita ahlinya. Dan itu yang diinginkan para kiai ketika bikin MA. Sarjana-sarjana S1 fikih itu kalau yang di kampus-kampus nggak tahu fikih, maca kitab ora iso. Kira-kira lam tarodaman yang dibaca lam tardiman tadi. Tapi mereka fatwa fikih dan mereka nyebut Ghazali, Syafi'i itu tanpa pakai imam. Karena mereka katanya wahum rijal wa nahnu rijal. Tapi uniknya karena ini ketika di Jogja, di Jakarta ada orang-orang alim yang baca fikih dengan fasohah, dengan kelihatan mahir, mereka yang pakai kita. Makanya benar Imam Ghazali, kita punya jahmannya bisa mengendalikan hati liwat syaukah, syafaqatul ilm atau barukatul ilm atau satwatul ilm. Pasti agar ja'al haqqu mesti wazahaqul batin. Dan kita harus punya kekuatan itu, idharul ilm. Makanya kata Imam Fathul Bari, itu orang alim diantara keharusannya adalah syaharo nafsahu litasoddi anhu. Sebagaimana Nabi juga tasoddi bin nubuwah, tahaddi bin nubuwah. Dan itu Imam Ghazali secara fasih mengatakan ketika amal sirri dan amal alaniyah itu bertentangan. Kata Imam Ghazali, wa ayu mansibin sing fauqa darujatil anbiya. Dan mereka amalnya alaniyah liyuqtada bihim. Jadi menurut saya, misalnya Anda hidup di daerah yang salafi, gak iso ahli tafsir dari kecangkeman ngomong apa? Tafsir. Baca saja tafsir Dawi, baca secara fasih, secara benar. Kalau perlu, kalau mereka nggak mau ya ditantang, mereka pasti tidak bisa. Akhirnya kita punya syaukah. Saya punya pengalaman begitu. Misalnya tadi mereka misalnya tanya, Pak Bah, menurut kamu cindil tikus itu gimana? Saya tanya, ayatnya apa yang dipakai menghalalkan itu? Kula ajidu itu. Mereka baca ayat tentang sifatun nabi, wa yuharrimu alaihimul khobais. Terus tak bacakan takrib, diantara yang haram adalah istaghfasatul arab min ahli sarwah begini. Mereka nerima. Nah begitu juga masalah kurikulum. Kurikulum itu kalau pondok-pondok sebesar Bahmun, Salafiyah, Situbondo, kalau yang punya kiai top itu bisa menentukan kurikulumnya sendiri. Termasuk sekarang MA yang di sini, di Gus Naji, di Sahal, terus di Mus. Karena kita populer, tentu populer kita ada hadun nafsi. Saya yakin tidak hadun nafsi. Itu kayak tadi, ithar. Kalau ada ithar pasti yang lain itu ya kelip-kelip gitu. Makanya syarat kebenaran lidhirahu ala dini kulli. Saya masih ingat ketika ngaji Bahmun, ulama itu butuh ithar. Tunjukkan kalau kita ini benar. Nanti pasti wazahaqul batin. Problem kita kadang tidak punya kemampuan ithar. Ini saya menjadi ingat ketika Gus Naji cerita ateis. Saya pernah ketemu pakar ateis. Dia nantang saya begini, Pak Bak, saya mau iman. Sarannya Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa, konsep Tuhan. Yang seperti yang diceritakan Gus Naji. Cuma yang nemuin saya enggak, yang kader NU enggak, ya orang dalam lah. Saya tanya begini, kamu mau saya bacakan Quran? Mau saya. Terus saya baca, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Itu ayat yang menjadikan Jubair bin Ut'im menjadi muslim. Jadi menurut kamu al-adam, sesuatu yang nihil, yang enggak ada itu apakah bisa menjadi pengaruh bagi sesuatu yang ada? Kalau sebelum dunia itu al-adam, berarti ini ada adam yakhluqu maujudan. Ada sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang ada. Itu aneh enggak? Ya aneh Bapak. Lah ya anggap saja Tuhannya orang Islam itu musabbibul asbab atau khaliqul asya. Oleh kita zaman saya ngaji disebut wajibul wujud. Yang namanya barang kadung ada, pasti penciptanya itu wujud. Bagaimana mungkin al-adam yakhluq, sesuatu yang enggak ada menciptakannya ada? Oke, berarti Tuhan itu ya Pak. Iya, itu namanya Tuhan. Terus Islam menamai itu Allah. Ternyata mereka menerima. Dan di sini adalah karomatul Quran, mukjizatul Quran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya mereka bisa infika kok. Ba'dal tabayyun, ba'dal bayyinah itu bisa infika. Problemnya kadang santri itu tidak punya kemampuan bayyinah. Dan itu harus dilatih. Wal kitabil mubin, kemampuan ibanatul ahkam. Coba kalau sampean ngaji misalnya mafahim yajibu antusoha, itu kan kelihatan urut masalah wasilah, masalah apa. Ketika beliau menerangkan, selama ini kita ditakfirkan karena tawassul. Dalil mereka kan orang-orang kafir mengatakan ma'anak buduhum illa liuqarribuna ila wahiya zulfa, bahwa tawassul itu fi'lul kufar gitu. Sayyid Muhammad secara gamblang menerangkan mereka itu bohong. Kalau demi Allah itu mereka bohong. Buktinya ketika kita misoi berhala mereka males misoi Allah. Kalau Allah indahum a'la wa ajal, mereka tidak akan nasoro ilahatahum atau alihatahum, yaitu asnam, demi nolong asnam saja sampai misoi Allah. Artinya mereka mengatakan asnam itu nyembah asnam demi Allah itu bohong.
Kalau Allah betul yang mereka idolakan, yang mereka agung-agungkan, tentu ketika berhala dipisoi nggak males misoi Allah, tapi ternyata mereka misoi Allah, berarti kan Allah ahqaru indahu adallu indahu. Terus secara fasih menerangkan gitu, dan itu nyata sampai kita diberi ayat wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbuha adwam. Terus beliau cerita ketika perang Khandaq, Abu Sufyan zaman kafir itu bilang lanal uzza wala uzza lakum, bangga bela-belain Uzza, tapi mereka enak saja ngomong ilal yuqribuna ila wahi zulfa. Kata Sayyid Muhammad, itu omongan mereka itu bohong, kenapa dipakai dalil untuk mengkafirkan orang yang seperti itu? Nah, itu namanya kuwatul bayan. Ini menurut saya santri itu harus punya kuwatul bayan, karena lewat bayan ini kelihatan fasih. Ya tadi misalnya ada orang mau masuk Islam terus kamu bilang ayo ngopi dulu, itu kan murtad. Kata Imam Bajuri, alasannya membiarkan sekian menit ibqa alal kufri, harus langsung kamu syahadatkan, karena ibqa alal kufri adalah kufrun misalnya. Ya, itu kan fasih. Terus, nah dengan kefasihan orang bisa menerima. Nah kalau sudah menerima, fa innal uqul mutarratun ala qabulil haq, kata Imam Syafi'i. Akal itu pasti mutarrah ala qabulil haq. Ini kita harus dipakai sangu kita ketika di mana-mana. Sehingga kita tidak usah khawatir ada kompetisi kurikulum, kompetisi liberal, kompetisi sekulerisme. Kita yakin wa ya'bawu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetap kita yakin, tapi tentu kita harus berjuang, harus melakukan sesuatu. Ya, saya kira demikian ini saran saya untuk solusi gitu. Karena sebetulnya faktanya begitu kan. Barokahnya kiai-kiai punya kecakapan leadership. Siapa yang nggak ngakui tokohnya Mbah Mun, tokohnya Kiai Asad? Akhirnya negara mendengar sampai dibikinkan MA. Bahkan ada gosip ya, semoga ini enggak benar, semoga hoax. Katanya didirikannya MA itu termasuk orang-orang yang dulu dirikan kampus-kampus untuk kajian Islam itu kepengen tobat katanya. Sehingga fan fikih atau fan Islam dikembalikan ke ahlinya lagi di pesantren. Makanya ini saya mohon sekali anak-anak MA di mana saja, tunjukkan kalau kita beri amanat ini benar-benar fakih, yang ahli fikih, yang tasawuf benar-benar tasawuf. Kata beliau cirinya agak seneng uang tadi dan sebagainya dan sebagainya. Saya mohon sekali ini kompetisi, kata istilahnya fi medanin wasi' lah, kita ini di medan yang wasi' kita kompetisi, dan insya Allah barokatul ilm, barokah ulama kita, barokatu, apalagi kita didoakan Rasulullah khulafai rahmatullah, insya Allah lah kita baik-baik saja. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, berdakwah belum punya kendaraan, faktanya dan seterusnya. Arifan bizamani, menurut saya berdakwah, jadi ini ada dua. Maaf ya, saya capek ya. Ada dua. Yang pokok kita di pesantren itu taklim, ta'allum, kemudian itu tujuan utama. Kemudian tujuan sambilan atau kalau ada kesempatan itu dakwah, harus dipakai juga. Ini maaf, kalau kita pikirannya dakwah, tapi sementara ilmu kita nihil, kosong, ini repot ya. Nah, kalau Pak Mansur tadi dakwah mungkin ya, dan dia untuk berkait geledek tadi ya, 14 tahun. Nah sampai ada yang nggak pernah ro'an itu gimana? Dapat apa, mah? Berkah apa? Jadi memang ya dapat barokah, kemudian bisa dakwah, bahkan bisa punya pondok dan seterusnya. Jadi yang kita tuju daripada ta'allum ini di pondok ini, pondok sarang ini, maaf saya enggak membahas yang lain, itu adalah ta'allum tsummal amal wa tsummat ta'lim, dan ikhlas karena Allah SWT, titik. Lah kalau kita diberi kesempatan dakwah ya dakwah. Nah itu tadi termasuk kita ngajar di sekolahan umum, itu termasuk dakwah. Kalau kita ngajar di pesantren salaf atau orang-orangnya ngaji tok, seneng ngaji, itu taklim. Nah,
Nah, itu taklim kita alhamdulillah enak. Kalau yang dakwah itu yang berat. Kadang-kadang campur lanang wedok ya. Kalau dakwah kadang wedok nganggo gincu ya. Sing ustadz ya mana tahan ya. Itu beratnya jadi dakwah itu. Pak Mansur masalah dapat murid-murid perempuan-perempuan mu'alaf, wah biasanya senang dicucup itu ya. Nanti Pak Mansurnya kenaan, repot ini. Ini contoh min plusnya dakwah itu begitu. Lebih aman ta'alum taklim saya kira. Saya melarang, jangan salah paham. Saya bukan mengharamkan dakwah. Dakwah penting, tapi ya disenguniku dakwah itu ono setengah-setengah harome gitu ya biasanya. Saya dulu juga sering pidato ya sudah capek ya, kadang-kadang ya sing hadirinya kok kadang ono itu ya ayu barang ya dulu mam. Sekarang saya nggak payu alhamdulillah, sudah tua mam. Sudah jadi taklim itu penting itu. Jadi majelis taklim itulah di Jakarta ada majelis taklim. Itu kalau orangnya memang ahli sholat, ahli zakat, ahli ngaji, ya benar majelis taklim itu. Tapi kalau orangnya macam-macam, nggak pernah kudungan kejobon di majelis taklim, itu hakikatnya majelis dakwah. Nah, dan tadi pertanyaannya kita belum punya kendaraan. Ya itu kendaraan belum punya ijazah maksudnya mungkin dia pernanya ini. Ya memang tadi kan sudah, saya tidak mewajibkan salaf semuanya. Ini kan bahas lingkungan kita salaf, ini harus dipertahankan. Kalau ada yang enggak salaf, ya itu tempatnya lahan dakwah ente atau apa, berjuang atau apa. Tapi kalau kita kalau bisa tetap ini. Dan alhamdulillah misalnya ya, misalnya tadi ada ijazah atau apa, alhamdulillah hatta di salaf kita ya sekarang sudah ada. Tadi disebut Kiai Bahutin MA Mahat Ali ya, yang idenya dari Kiai As'ad ya, dari Kiai As'ad. Itu sudah ada di Lirboyo, saya kira sudah ada ya. Bahkan sebelum ada Mahat Ali di Lirboyo, ente sekolahnya Hidayatul Tadiin malam, siangnya anak sampean bisa sekolah. Di sana banyak sekolah ya, atau minimal atau kejar paket. Ya, masalah itu masalah kecil saya kira, Mam. Kok dibingungkan, Mam. Yang Anda sampai alumni sarang mestinya Anda rindu dengan ngaji. Sekarang di sarang ini sudah merosot juga ngaji salah. Dulu kan bangun Fathul Wahab, Mahali dan sebagainya, Jamul Jawame. Saya juga dulu juga pernah gitu. Sekarang karena faktor kesehatan saya sudah enggak sebesar dulu seperti dulu. Bejone sing biyen ya pas santrine sithik ya. Sekarang tambah banyak imut-imut kecil-kecil ya. Dan setelah kok kayak takut, maafnya ya, semoga ya panjang sampan ketularan orang sana-sana ya, saya maklumi, tapi mbok yo istighfar tobat. Anda rindu mestinya dengan salah. Masalah ijazah Anda punya sekolahan bisa ijazah bahkan tanpa ikhtibar, tanpa ujian dilus-lususno. Kalau itu korupsi juga sebetulnya ya. Kok dipermasalahkan besar, kan sudah kabeh cemawis. Saiki aku kayak semuni atine wae sing kumantil ning salaf, paham? Niatul mukmin khairum min amali, atine sing penting. Seperti dawuhnya Mbah Mun, sekolah di zaman ini sekolah apa wae sing penting ngaji. Itu artinya atine seneng ngaji. Arifan bizamani tadi ditanyakan, yang sudah diterangkan gitu. Itu kan saya menukil dari Mbah Mun kan.
Allah alam bisawab. Kalau saya pribadi ya arifan bizamani itu kalau halal, kalau cocok syariat ya dilakoni, kalau nggak cocok ya mestinya ditinggalkan. Tapi sekarang ini cocok syariat persis itu yo angel ya. Wis zamane zaman akhir Bapak no ya. Sing penting ora akeh ngono wae ya. Terus hafizul lisan sudah ditafsiri tadi. Mukbilan ala sya'ani iki mukbilan iki lho artine mantep nang ilmu agama. Iki sing dadi penyelamat kita. Kenapa Banser Ansor begitu jahatnya dengan kalimat tauhid ya? Itu karena orang-orang itu enggak mondok. Orang-orang ya pokoknya angger anak NU ngono wae, bahkan KTP NU tok kok kadang ngomong PKI ya. Kita alhamdulillah anak didik anak keturunan orang ngaji dan sampean juga pernah ngaji, itu mari pertahankan mukbilan asyani. Pamanen duwe sekolahan umum ya dileboni salaf sithik-sithik kok ditutur-tuturi. Iki sing salaf iki sing dadi puger kita kendaraan selamat dunia akhirat ya. Bukan kendaraan cari uang. Sudah. At-tuhfatus saniyah Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, apa ada dalilnya? Ya itu kan tuhfatah saniyah itu kan waktu penjajahan, harus dimaklumi dong Mam. Waktu umat Islam banyak dijajah ya, biar hengkang penjajah itu kan. Nah, sekarang ini sudah enggak penjajah tapi kristenisasi banyak, komunis juga banyak, liberal juga banyak. Ahlikil kafarat itu artinya semoga pemikiran-pemikiran sesat atau kufur itu gagal. Allahumma amin. Gak iso murtad nong Islam Indonesia. Seperti kemarin itu ada yang proposal ke Bupati Rembang agar Lasem dijadikan kota toleran, paham? Nah, kemudian alhamdulillah ada yang menggagalkan, alhamdulillah itu sudah nemen itu, paham? Nah, ini artinya digagalkan. Itu doa Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin wal mubtadi'ah dan seterusnya, itu artinya semoga mereka menyebarkan paham-paham sesat digagalkan total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat kecil ya, umat besar yang akar rumput ini loh ya. Ini tetap senajan dure wis padha gelebak sing wis padha teler ya. Kita tetap ngaji, tetap sholat jamaah, tetap dibaan tahlilan, alhamdulillah, tetap rotib hadadan dan seterusnya. Masalah Papua ya itu memang saya juga mengeluh itu. Wong Jawa santri Jawa itu nek kon molang nang luar Jawa kok angele, paham? Saya dipesan sama Habib Palembang cari guru, enggak sekarang enggak ada yang mau sampai sekarang. Ini memang saya mengeluh kok wedine kecing-kecing bang. Apa perlu dikai hizib tapi ya kayak Pak Mansur kayak hizib menawah ya. Kok kudu hizib ae lah Kanjeng Nabi kula orang ngono iku lah, apa sahabat kan orang dikejadukan apa kena loro ya wes, tapi ojo terus dianggap loro iku mati ya, itu salah Bang. Disantet sithik ngelemes kayak mati, jangan. Kita diberi kekuatan Allah, paham? Ora kudu nganggo dibalas santet dibalas nyantet ya, bukan, paham? Ya, kita tegar gitu insyaallah. Wallah as-sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Iki piye to? Apa-apa saiki kan larang, BBN larang. Kok iso umat Islam isih sampai isih teko akeh iki? Iki kekuatan dari Allah. Nek cara hitung-hitungan sampean wis lemes nglemprak lah, Pak. Sing asale pengen wayu ora karawani, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.